apa istilahnya di recording direkam ya. Nah, supaya nanti bisa mendengar semua. Oke, saya mulai. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat-sahabat semuanya, bahwa saya kemarin sudah sampai titik di mana materinya berhubungan dengan eh, keluhan ataupun mungkin penyakit-penyakit stroke yang diobati versi medis, tentunya dengan obat. Saya tidak concern ke sana, tetapi karena sekali lagi bahwa konsep medis konvensional itu lebih kepada pemberian atau kalau bahasa kita kolaborasi dengan obat ya. Kita sebagai seorang praktisi tentunya insya Allah nanti akan lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya komplementer atau alternatif ataupun pengobatan tradisional lainnya. Maka kita akan bahas sedikit mengenai diagnosa holistik stroke itu seperti apa. Ya, diagnosa holistik yang pertama adalah kita kemarin kita sudah ada clue-clue yang berkaitan dengan satu, apakah itu di otak, kemudian juga jantung, kemudian juga berhubungan dengan sirkulasi darah atau oksigen ke otak dan sebagainya. Itu clue yang nanti akan menjadi akar daripada diagnosa dan terapi berikut ini. Diagnosa holistik versi yang saya juga kemudian teman-teman juga mungkin pernah melihatnya bahwa ada kondisi di mana kita bisa mendiagnosa lewat lidah ya. Kita bisa mendiagnosa lewat lidah. Di mana kondisi lidahnya adalah kecenderungannya adalah dia bengkok atau katakanlah tidak lurus, bahkan sulit untuk digerakkan seperti tebal dan sebagainya. Kondisi di sini disebut dengan lembab dan dingin ya. Kondisinya adalah keluh ya, keluh dan sebagainya. Kemudian diagnosa yang sebelah kanan juga menunjukkan kesannya lidahnya tertarik ke sebelah kanan atau bisa jadi kiri. Kemudian selaput lidahnya sangat banyak sekali. Ini yang mengakibatkan sumbatan pembuluh darah yang bisa mengakibatkan tadi kondisinya lembab dan dinginnya kronis. Kemudian ini juga indikatornya adalah stroke ya. Kemudian ini ada stagnasi energi dan darah. Di sini juga jika lidah kita ditarik ke atas, kemudian kita tahan pakai gigi bagian atas, maka kita melihat ada guratan-guratan, walaupun ini sekali lagi tidak menjadi sebuah patokan, karena ada juga di sini ada beberapa kategori yang mengakibatkan penyakit tertentu atau yang lainnya. Tetapi sekali lagi, ini munculnya adanya stagnasi ki atau energi dan darah. Ya, artinya menunjukkan di sini ada sebuah kondisi di mana ada sesuatu yang tertahan, ada sesuatu hambatan di sini ya, sehingga ini akan jadi apa istilahnya diagnosa dari lidah ketika kita minta klien atau siapapun ditarik ke atas dan ditahan oleh gigi bagian atas. Kemudian Bapak sekalian, ini saya sampaikan dari sisi diagnosa iridologi atau deteksi lewat iris mata, di mana ternyata di sini pun akan melihat bahwa adanya kondisi kenapa kemudian clue-nya di awal adalah otak, karena ternyata otak adalah bagian daripada medula oblongata itu sendiri. Jadi bagaimana kita melihat adanya di area katakanlah kalau di sini area jam bisa dibilang jam 1 misalnya gitu ya, atau setelah jam 12 lebih sedikit ke arah kanan, tentunya ini matanya adalah mata left atau kiri, maka akan menunjukkan adanya keluhan di atau diagnosa otak. Kemudian di sebelahnya adalah kita lihat ada arcus senilis ya. Kalau definisinya sebenarnya adalah tersumbatnya atau kadar oksigen dalam darah ke otaknya terhambat. Ini disebut dengan arcus senilis atau membutuhkan kadar oksigen dalam darah ke otaknya tidak lancar. Ini munculnya di atas seperti ini, ya lihat tanda panahnya, ini biasanya putih. Nah, ini kemudian saya ingin sampaikan juga ke teman-teman sekalian bahwa ternyata ini ada saya temui yang mendadak dan ternyata yang harus dilihat dari mata adalah pertama adalah arcus senilis atau mungkin bisa jadi ada ketika kita diagnosa iridologi kok arcus senilisnya penebalannya terlalu tebal di area
bagian atas ya. Bukan semuanya ya. Kalau semuanya itu bisa kolesterol, bisa dan sebagainya. Tapi kalau hanya seperti bulan sabit, bahkan bisa jadi hampir menutupi sampai ke pupil. Nah, ini adalah indikator sebenarnya ya. Indikator harus di terapi berkaitan dengan kadar oksigen dalam darah ke otaknya ya. Kemudian nanti ada terapi artinya diagnosa yang lain juga bisa berkembang berkaitan dengan skolera misalnya. Ada skolera misalnya terjadi di pinggirnya ini misalnya ada beberapa bagian sarafnya penegangan saraf itu juga memungkinkan. Jadi sebenarnya ini semua menggambarkan dari beberapa diagnosa yang bisa mendukung ketepatan daripada nantinya titik terapinya yang kita lakukan. Ya. Oke, kemudian kita lihat di sini bahwa terapinya apa saja yang kita lakukan adalah yang pertama saya ingin sampaikan adalah sebenarnya dengan ruqyah syar'iyah dulu. Kenapa? Karena saya ingin mencoba memberikan sebuah sugesti bahwa ada kalanya ini dilupakan oleh teman-teman yang lain karena bisa jadi ini terapi yang luar biasa, tetapi kadang dibelakangkan gitu ya. Nah ini saya sebenarnya random saja, silakan mau terapi pijat dulu, bekam dulu, atau ruqyah dulu. Tapi ini gambarannya adalah kita lakukan terapi versi ruqyah syariahnya seperti apa, gitu ya. Nah ini Bapak sekalian, bahwa ternyata di sini poin daripada deteksi atau indikator daripada gejala stroke ringan tidak bisa berdiri saat mau sholat atau tidak bisa melakukan gerakan tertentu dalam sholat dan sebagainya, bisa jadi ada indikator gangguan jin katakanlah ya. Tetapi tadi sekali lagi explore lagi, cari tahu lagi seperti apa, kenapa dia tidak bisa berdiri dan sebagainya. Apakah itu ada katakanlah diagnosa medisnya atau mungkin pemeriksaan sudah dilakukan dulu medisnya dan ternyata tidak ada apa-apa gitu ya, sudah dilakukan terapi pijat saraf, pijat gitar saraf, bekam, kemudian akupunktur dan sebagainya, tapi kok tidak juga muncul perubahan, maka ini bisa dikatakan indikator gangguan jin gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa ternyata tadi clue daripada apa istilahnya stroke itu sebenarnya adalah darah ya. Darah yang berhubungan dengan jantung. Maka bisa jadi sangat mungkin sekali bahwa kategori sumbatan pembuluh darah itu ada intervensi atau ada gangguan atau bisa jadi ada sumbangsi jin di situ. Maka kita harus cari tahu seperti apa dengan mendeteksi dahulu tentunya. Tidak langsung meruqyah tapi hanya dideteksi dan diagnosa-diagnosa yang lainnya. Jadi jangan langsung memvonis ya, jangan langsung memvonis. Kemudian kita juga tahu di dalam teman-teman yang sudah biasa meruqyah ini pasti paham bahwa banyak tempat-tempat jin di dalam tubuh kita yang tentunya ini menjadi sebuah potensi penyakit yang kadang tidak terdeteksi oleh medis, ya, tidak terdeteksi oleh diagnosa fisik dan sebagainya. Maka ini menjadi acuan bahwa kita harus terus mencari bahwa bisa jadi ini juga akibat ulah mereka. Tetapi sekali lagi, akhlaknya ada adabnya, tentunya kita juga tidak boleh langsung katakanlah mohon maaf membunuh, melakukan sebuah tindakan yang ekstrim terhadap mereka. Ya, jadi jangan sampai kemudian nanti teman-teman yang peruqyah juga langsung ini. Tapi saya yakin bahwa teman-teman sekalian sudah paham bahwa ini perlu didiagnosa ruqyah syariahnya dahulu, gitu ya. Kemudian tempat yang sering duduknya jin dalam manusia ini juga sebuah gambaran bahwa ternyata bisa jadi setan itu sesungguhnya berada pada titik-titik keluhan yang ada di area-area tertentu, dan ini juga area-area di sini sebenarnya area-area yang bisa mengakibatkan terjadinya sumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan penyakit stroke itu sendiri. Jadi cek area-area tersebut ya. Kalau perlu bahasanya adalah kalau dalam ilmu ruqyah ya, kalau dia kita tempelkan tangan kita, kemudian kita bacakan bagian-bagian yang sakit tentunya kalau dia memang laki-laki. Kalau mungkin dia perempuan, maka dengan tangannya sendiri kemudian kita cukup membacakannya. Seperti itu teknisnya, sederhana. Tetapi intinya adalah deteksi. Ada nggak di situ? Kalau ada kemudian muncul apa?
ada panaskah di situ, ada darah yang kemudian dia mengalir deras dan tidak stabilkah di situ dan sebagainya. Nanti saya yakin teman-teman peruqyah insya Allah lebih memahami hal-hal seperti ini ya. Jadi hati-hati, waspada terhadap godaan setan yang sesungguhnya setan menjaring tubuh manusia pada jalan peredaran darahnya. Bisa di jantung, yang paling utamanya adalah di jantung. Dan satu hal, ternyata stroke, clue kemarin kita sampaikan adalah berhubungan dengan organ utamanya adalah jantung. Gitu ya. Kemudian kita juga nanti akan melihat bahwa ternyata kalau kita betul-betul mendalami sebuah penelitian di Al-Quran, itu akan muncul, Pak. Jadi ini saintis ya, ini lebih kepada saintis, bahwa ternyata mendengar di Al-Quran selama 3 jam sehari dapat meningkatkan sistem imunisasi, imunitas, melindungi kesehatan hati, otak, dan sebagainya. Gelombang keteraturan dari gelombang teratur, dan tidak mungkin ada satu ayat yang kemudian bisa diciptakan oleh manusia, katakanlah hanya Allah yang memahami bahwa ini adalah sebuah keteraturan alur bacaannya saja yang luar biasa yang dapat mengaktifkan sel-sel tubuh dan dapat menyembuhkan penyakit seperti serangan jantung, stroke, dan kanker dan sebagainya. Bahkan penelitian terbaru dari seorang saintis waktu itu sudah muncul viral bahwa ketika Al-Quran itu dibacakan pada katakanlah tumbuhan, ya, itu luar biasa. Itu perubahannya sangat signifikan. Tetapi ketika ada juga penelitian yang lain, ketika kemudian katakanlah segala sesuatu yang sifatnya di alam ini dibacakan Al-Quran, ini luar biasa. Tetapi ketika misalnya dilakukan terapi yang lain, ya, contoh dengan dangdut, misalnya dengan Beethoven dan sebagainya, musik-musik klasik, maka itu ternyata tidak sama sekali tidak merubah sebuah hal yang bisa menjadikan itu sebuah obat. Ya, kita paham wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang menjadi obat, nawar, dan rahmat. Ini adalah mukjizat daripada Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian kita juga tahu bahwa ternyata kita bisa melihat bahwa ayat Al-Quran itu penting, namun yang lebih penting itu adalah caranya. Cara itu lebih penting, namun yang lebih penting lagi adalah orangnya. Dan orang itu penting, namun yang lebih penting adalah hatinya. Maksudnya apa? Ini sebenarnya perkataan Ustaz Arif Nilam, bahwa metodenya yang syar'i maksudnya. Kemudian orang itu sungguh-sungguh tidak, hatinya takarub kepada Allah tidak, yakin kepada Allah tidak, dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan terkait dengan bacaannya. Kalau bacaan semua orang bisa baca, ustadz manapun bisa baca, tetapi ternyata bisa jadi berbeda ketika, mohon maaf, akidahnya ada yang melenceng, syariatnya juga ada yang dilanggar dan sebagainya. Itu menjadi sebuah pertimbangan sendiri. Kemudian silakan lakukan ruqyah diri sendiri. Jadi sampaikan kepada klien jika dia sakit bagian kepalanya misalnya, atau bagian yang ternyata bagian tubuhnya tidak bergerak misalnya, atau yang kemudian lumpuh setengahnya, maka letakkan di tangan bagian tubuh yang sakit atau yang tidak bergerak atau yang tidak berfungsi, kemudian termasuk di kepala, dan dirutinkan terus-menerus baca Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir, atau a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir selama 7 kali. Silakan sampaikan saja atau beri saja ini bacaannya kepada mereka. Ya, jadi ini adalah termasuk bagian daripada terapi mandiri sebenarnya, yang sangat luar biasa jika ini dilazimkan, dirutinkan, dan diyakini. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman silakan berekspresi, berinovatif dalam hal-hal yang menyarankan kepada klien, karena stroke ini lebih dominannya adalah kepada tindakan terapi mandiri dominannya, ya. Artinya dilakukan hal-hal yang sifatnya setiap harinya dia melakukan katakanlah stimulasi atau rangsangan dengan dirinya sendiri. Kemudian dengan pijat, ya. Ini bisa pijat akupresur dengan refleksi, itu silakan, ya. Kita tahu di Indonesia ada akupresur, orpronya akupresur juga ada, orpro refleksi ada, orpro pijat tradisional juga ada. Itu secara umum sama lah, ya, secara umum sama berkenaan dengan masalah
titik meridian dan sebagainya. Nah, ini adalah pijat refleksi. Silakan lakukan titik-titik yang tentunya kebanyakan bagian atas. Silakan teman-teman lihat. Ya, insya Allah saya tahu teman-teman yang ahli pijat dan sebagainya sudah paham bahwa kenapa di atas, karena ini titik meridian jauh yang berhubungan dengan otak, gitu ya. Kemudian titik-titik yang lainnya pun silakan dilakukan, bahkan termasuk bagian depan. Bahkan di sini juga ada istilah bagian yang sifatnya adalah ujung daripada kepala. Kalau di bekam namanya homologis ya. Kemudian lakukan juga terapi-terapi atau pijatan bagian belakang yang berhubungan dengan saraf servikal di sini ya. Jadi silakan lakukan pemijat-pijat, pijat sekitar saraf, pijat apapun silakan lakukan. Akupresur dan sebagainya, termasuk mungkin akupunktur ya. Kemudian sebenarnya adalah banyak sekali titik-titiknya yang ini bisa juga dilakukan secara mandiri oleh mereka. Ajarkan kepada klien-klien terkait dengan titik-titiknya. Sampaikan saja, Pak, pijat yang ini, kasih minyak yang hangat dan sebagainya. Saya sedikit tambahkan saja, tolong ketika pemijatan untuk kasus stroke itu minyaknya yang hangat ya, entah itu ada serehnya, entah ada cengkehnya, ataupun yang sifatnya ada habatus sodanya atau yang pokoknya yang hangat, yang ada unsur hangatnya ya. Boleh pakai minyak-minyak yang lain yang mungkin kita tahu guru kita Pak Leskion ada SBO, silakan, itu juga luar biasa. Jadi silakan lakukan minyak saraf dan sebagainya yang tentunya yang sifatnya hangat. Ya, sekali lagi itu sangat membantu untuk menstimulasi, merangsang daripada titik-titik meridian tersebut untuk aktif gitu ya. Kemudian terapi holistik dengan akupunktur. Ini juga sebenarnya secara umum disebut dengan titik-titik meridian juga. Jadi akupunktur dilakukan berdasarkan artinya adalah mengaktifkan aliran energi yang dikenal dengan qi namanya ya. Penyakit bisa muncul jika aliran qi terhambat. Kemudian jika dilakukan penusukan dan sebagainya, jadi bisa menjadikan qi-nya jadi lancar. Itu. Kemudian bagaimana akupunktur ini berjalan? Ini adalah skemanya seperti ini. Jadi silakan bagi yang akupunkturis bisa melakukan ini dan insya Allah pun sangat membantu. Tetapi ini tidak bisa dilakukan mandiri tentunya ya. Artinya hanya perlu pendampingan atau rutin secara berkala ya. Kecuali mungkin pakai press needle ya, press needle yang mungkin ditaruh bisa seharian gitu ya, boleh dilakukan. Tetapi kalau tusukan ya harus ditungguin. Kemudian ini juga untuk akupunktur Bell's palsy, di mana ini titik-titiknya banyak sekali. Ya, intinya gambarannya adalah ternyata ini titik-titik meridian berhubungan dengan saraf-saraf di area katakanlah muka, face-nya ya, di face-nya gitu ya. Silakan bagian frontalnya, bagian depannya itu intinya ya. Lakukan titik-titik yang rumus-rumus ini bagi teman-teman yang sudah belajar tentunya secara kompetensi akupunktur. Silakan lakukan. Ini pun sangat membantu untuk mengaktifkan energi qi atau sumbatan daripada pembuluh darah atau qi itu sendiri. Ya. Kemudian ini juga teman-teman atau teman saya juga ahli daripada akupunktur scalp gitu ya, yang ternyata ini lebih fokus kepada urusan-urusan kepala ternyata ya, di mana di sini banyak organ-organ yang berhubungan dengan sensorik. Maka silakan, ini pun sangat-sangat membantu. Silakan lakukan apapun tindakan yang bisa untuk menjadikan itu wasilah kesembuhan ya, wasilah kesembuhan, karena sifatnya kita adalah sebagai wasilah, bukan sebagai penyembuh, bukan sebagai seorang yang kemudian menyembuhkan, tetapi kita wasilah untuk kesembuhan seseorang. Dan tentunya boleh digunakan apapun selama itu kita yakini kita dan kompetensi kita dapat, silakan lakukan ya. Kemudian titik-titik akupunktur sebenarnya sangat banyak sekali ya. Ini silakan dilakukan titik-titik akupunktur pada stomach, gallbladder, governor dan sebagainya. Ini titik-titik yang tentunya ini juga bisa dilakukan penusukan-penusukan pada bagian-bagian atas yang tadi di atas. Bisa untuk memperbaiki Bell's palsy ataupun stroke-stroke yang ada indikator mulutnya atau kondisi itunya adalah miring dan sebagainya ya. Kemudian kita juga harus bisa kalau pembelajaran seperti ini, akupunktur itu banyak. Tentunya ada sifatnya terapan. Gitu. Ini banyak sekali titik-titiknya
Karena saya lihat bahwa ternyata treatment atau metode treatmentnya itu juga ada tahapannya. Jadi silakan teman-teman yang punya keilmuan kapasitas akupunktur lakukan. Ini sudah saya apa istilahnya rangkum. Ini nanti silakan di channel, silakan tusuk pada titik-titik yang sudah disebutkan di sini. Ya, tentunya teman-teman di sini ya akupunkturis tahu lah ya SP berapa itu apa ya, spleen, stomach dan sebagainya, silakan. Heart ya itu silakan, lung itu silakan, itu lakukan treatment berhubungan dengan titik di sini. Insya Allah ini akan sangat membantu sekali. Jadi kita ada arahan di sini dan ini insya Allah saya dapatkan dari referensi kitab akupunktur induk ya. Kemudian di sini juga ada untuk kondisi-kondisi yang kemudian dia untuk masalah otak dan sebagainya. Itu bisa dilakukan titik-titik pada apa yang disebutkan di sini. Ya silakan lakukan saja. Bismillah insya Allah ya. Jadi ini adalah sebuah gambaran kepada teman-teman, banyak sekali metodologi, bahkan saya lihat akupunktur paling paling banyak tentunya secara titik meridiannya. Kemudian terapi holistik dengan batak atau terapi tulang belakang atau kiropraksi atau Krok method atau PTB apapun namanya, maka ini sangat membantu. Kenapa? Karena tentunya kita tahu bahwa luar biasa bahwa segala sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan skeleton, dengan rangka, dengan anatomi yang hubungannya dengan otot, sendi, tulang, itu pun tidak lepas dari gangguan yang bisa korelasinya dengan stroke dan sangat dekat sekali. Ini yang paling penting. Jadi tolong teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, saya ingin men-share ya. Ketika saya lakukan sebuah terapi, saya tidak lupakan ini untuk stroke ya, untuk stroke. Saya selalu menggunakan terapi saraf kejepit atau tulang belakang atau HNP, hernia nucleus pulposus, yang luar biasa dampak apa ya secara signifikan dan cepat. Jadi keluhan-keluhannya luar biasa. Jadi silakan lakukan bagi yang sudah mengikuti pelatihan tentunya ya. Karena sekali lagi saya sampaikan tidak mudah untuk melakukan sebuah terapi tulang belakang yang ternyata ini membutuhkan diagnosa, membutuhkan akurasi, membutuhkan kelembutan, membutuhkan sesuatu yang jangan sampai kemudian belum terapi hanya melihat di YouTube, hanya melihat di Facebook, hanya melihat secara visual, kemudian kita praktekkan. Kenapa? Karena fatal sekali dalam prinsip pengobatan saraf kejepit ini, fatalnya lebih memungkinkan dibandingkan akupunktur, pijat dan sebagainya. Ini efeknya ke fraktur, efeknya kemudian nanti ada sesuatu yang kemudian justru malah bermasalah secara tulang belakang, malah akan memperparah gitu jika dia tidak belajar, karena ini perlu proses pembelajaran yang luar biasa ya. Gerakan-gerakan terapi tulang belakang bisa dilakukan sesederhana ini sebenarnya. Lakukan penekanan pada tulang ya, di bagian-bagian ujungnya, kemudian sama diangkat dan sebagainya. Jadi apa? Untuk membetulkan daripada tulang ekor atau bagian dari panggul dan sebagainya ya. Kemudian lakukan seperti ini. Jika memang ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya tangannya bagian mana yang kemudian bermasalah, lakukan terapi-terapi, kemudian kita pijat. Boleh dilakukan pemijatan-pemijatan sebagainya. Kemudian lakukan ini, tapi sekali lagi mohon maaf, ini hanya bisa dilakukan bagi yang sudah pernah pelatihan ya. Gambar ini mungkin bagi yang belum pelatihan akan bingung, tetapi bagi yang sudah pelatihan akan lebih mudah. Saya akan lebih mudah karena nanti fokusnya pada mana. Di sini ada skapula, di sini juga ada bagian-bagian yang ternyata sangat dominan untuk memperbaiki sumber daripada bermasalahnya jari, tangan dan sebagainya ya. Jadi ini luar biasa ya. Dan sesederhana sebenarnya ya, saya sampaikan barusan tadi pagi saya sebelum saya ada pelatihan Kemenaker nih, saya sedang ada pelatihan di Kementerian Tenaga Kerja di Bogor selama 2 pekan. Mohon maaf saya ada di Bogor ini. Artinya apa? Pagi-pagi itu saya terapi anak kecil yang kemudian terjadi perbedaan mendasar atau jauh sekali kakinya itu hanya tidak saya sentakan. Cuman saya lakukan terapi tulang belakang cuman dua kali gerakan ada bunyi klek sendiri tanpa ada, sekali lagi mohon maaf, tidak boleh melakukan sebuah tindakan sensasi yang terlalu kreknya.
tetapi saya lebih suka kepada sebuah tindakan yang kleknya itu adalah karena peregangan, bukan karena sesuatu yang dipaksakan. Itu akan lebih alami, akan lebih natural. Dan ternyata saya lepaskan lagi, tidak dilakukan tindakan yang terlalu jauh, hanya 2 gerakan saja, ternyata sudah betul. Tidak dilakukan terapi yang begitu banyak, tidak. Sekali lagi ya, ini gambaran sederhana bahwa yang penting adalah kita cari, bukan cari sensasinya, tapi cari bagaimana caranya kita punya teknik yang baik berkaitan dengan terapi tulang belakang ya. Tadi pagi saya alhamdulillah dengan izin Allah tadi sudah, kemudian orang tuanya senang dan sebagainya. Ini gambaran sederhananya. Kemudian lakukan juga terapi-terapi fisik yang lainnya. Ini terapi mandiri ya. Lakukan sendiri oleh orangnya, dibantu oleh tangan kiri atau tangan kanannya. Jika tangan kirinya masalah, maka bantu dengan kanan. Jika tangannya masalah, bantu dengan tangan kiri. Kemudian jika ada teman, ada terapisnya, maka lakukan gerakan-gerakan yang bermasalah pada kaki tersebut ya. Lakukan peregangan, kemudian stretching, lakukan hal-hal yang sifatnya kalau bahasa di tulang belakang adalah pengunciannya, bagaimana, kemudian bagaimana cara menarik, kemudian bagaimana cara memelintir dan sebagainya. Itu ada teknik tersendiri. Jadi silakan lakukan, boleh sesimpel ini, boleh dilakukan oleh teman-teman. Tapi sekali lagi banyak konsultasi dengan yang lainnya ya, untuk terutama yang bagi yang sudah ikut pelajaran. Kemudian ini program OT pada pasien apa istilahnya, pasien stroke gitu ya. OT itu terapi okupasi gitu ya. Terapi okupasi ini ya sebenarnya sama saja, dia untuk memperbaiki motorik, sensorik, kognitif dan sebagainya. Jadi ini biasa dilakukan di medis atau fisioterapi. Jadi ini sebagai tambahan saja agar teman-teman tahu bahwa oh ada ternyata metode terapi okupasi untuk pasien stroke gitu ya. Jadi banyak sekali metode, makanya kita tidak kemudian mohon maaf miskin terapi gitu ya, mohon maaf sekali lagi ya, kita harus banyak lakukan hal-hal yang sifatnya untuk perbaikan untuk klien kita ya. Oke. Ya. Ini juga saya ingin sedikit memberikan bahwa ternyata ada sebuah metode yang sebenarnya adalah contoh terapi okupasi yang dilakukan adalah dengan alat-alat ya. Artinya ini bagi orang-orang yang mungkin mempunyai rezeki lebih, sebenarnya ada alat-alat yang bisa digunakan, yang sebenarnya alat-alat ini adalah sama tetapi hanya dibedakan dari sisi pegangannya, kemudian seperti lebih besar, kemudian dia juga bisa, artinya alat bantu ya. Tentunya ini semua alat bantu yang sisirnya pun seperti ini. Jadi sisirnya bukan sisir seperti biasa yang kita miliki, tetapi sisir yang memang kita bantu saja, nggak masalah. Kalau memang ternyata itu bisa untuk membantu dan kemudian ada rezeki untuk membelinya. Jadi ini gambaran di mana bahwa ternyata terapi okupasi itu juga sangat bermanfaat jika dilakukan di sebuah instansi atau lembaga yang tentunya memiliki modal ya. Ini contoh gambar. Jadi pensilnya pun dibuat ditambahin seperti ini, kemudian ada garpunya pun ada tambahannya seperti itu ya. Jadi ini ada gitu ya. Ini yang kemudian ini apa istilahnya ya? Toolsnya yang untuk membantu, contoh seperti ini ya. Kenapa? Karena dia bisa jadi tidak bisa megang yang kecil, maka berikan sesuatu yang artinya hanya sifatnya membantu saja ya. Ini dalam ilmu okupasi itu sering dilakukan. Terapi fisiknya seperti ini, lakukan terapi mandiri dengan memegang bola, kemudian dikepal, dipuntir, kemudian sebagainya. Ini pun karet, digelang sebagainya. Ini luar biasa. Jadi teman-teman sekalian boleh lakukan. Ada terapi. Kemudian kalau kita lihat ada juga yang bola kayak pijatan, itu boleh silakan ya. Yang terpenting adalah itu sifatnya membantu, menstimulasi, bukan secara umum menyembuhkan, tetapi membantu karena proses stimulasi pun penting, proses rangsangannya penting, seperti itu ya. Kemudian peran fisioterapi ya. Di sini peran fisioterapi adalah berkaitan dengan sebenarnya lebih ke
penanganan ya tadi memposisikan, kemudian bagaimana dia di waktu apa istilahnya ya, menempatkan sesuatu pada posisinya di satu waktu dan satu tempat. Kemudian ada teknik memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian teknik memindahkan pasien dari satu tempat ke tempatnya dengan cara posisi pegangan handling yang benar. Ini adalah metode fisioterapi. Teman-teman yang sudah kuliah fisioterapi ini mungkin pasti diajarkan. Kemudian mobilisasi, teknik bagaimana meningkatkan menggerakkan pasien dari satu tempat ke tempat yang lain memerlukan jarak. Ini juga bagian boleh kita lakukan, boleh silakan saja. Karena pada prinsipnya kita pun sebenarnya bisa melakukan ini ya tanpa harus kuliah. Tetapi sekali lagi mungkin kompetensinya atau mungkin arahan ataupun fokus fisioterapi pada hal-hal yang sifatnya memfungsikan gerak dan fungsi daripada organ tersebut ataupun yang bermasalah. Ya ini juga sama. Ya ketika memfungsikan pasien dengan lumpuh sebelah kiri maka bantu dengan bantal ya seperti ini ya. Ketika kanan bantu dengan, jadi tidak bisa kemudian ke bawah ya. Ini sifatnya alat bantu. Kenapa butuh alat bantu? Ternyata kalau kita lepaskan ini bantal ini, dia akan terjadi sebuah ketegangan otot yang mungkin dia akan tidak nyaman dan tidak bisa tidur. Inilah yang kemudian menjadikan juga sarafnya akan semakin tegang. Jadi biarkan dia alami tidur normal dan sebagainya ya seperti itu. Kemudian bantu duduk seperti ini. Ya caranya adalah dengan cara dipegang ya, kemudian dirangkul dan sebagainya. Ini sebenarnya teman-teman pada bisa. Saya yakin sebenarnya ini model-model gambar ini banyak dan kemudian bisa dilakukan, boleh silakan selama memahami kaidah-kaidah dasarnya. Jadi tidak usah khawatir kalau memang ternyata apa istilahnya dilakukan secara mandiri ataupun di trial, silakan nggak masalah. Kemudian tadi ketika jarinya kemudian dia kaku, kan kebanyakan dia tuh rapat kemudian kaku, maka sering digerak-gerakan ya seperti itu. Jadi jarinya pun dipuntir ya, kemudian diregang-regangkan terus kemudian. Jadi jangan kemudian dia lakukan satu hal lagi, mohon maaf saya sedikit tambahkan bahwa ketika dilakukan sebuah peregangan tangan atau jari, maka yang awal dilakukan lagi sekali lagi kasih atau berikan minyak yang hangat gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi minyak hangat untuk apa? Membantu sebenarnya. Jadi jangan hanya untuk kemudian digerakkan dan sebagainya. Ini yang kemudian saya menjadi concern untuk ditambahkan dalam sebuah terapi tangan ya. Ini di medis, ini salah satu SOP yang dilakukan di rumah sakit berkaitan dengan tempat-tempat handling atau pegangan untuk orang-orang stroke ya. Ini bisa dilakukan, silakan jika memang ini dibutuhkan. Tetapi kalaupun tidak ya dibuatlah seperti apa agar tidak jatuh di kamar mandi ya. Seperti itu. Jadi boleh ditiru, boleh silakan gitu ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita kemudian mendesain. Nah ini juga sama ya. Ini alat-alat okupasi, alat-alat fisioterapi sebenarnya lebih untuk supaya, karena kalau makan itu biasanya mereka berantakan ya, ya seperti itu. Handling gagang daripada itu pun sama. Kadang-kadang dia susah untuk memegang. Maka ini membantu supaya dia bisa apa? Bisa mandiri. Jangan kemudian, mohon maaf saya sampaikan teman-teman sekalian, saya yakin paham bahwa mereka kadang-kadang manja, maka mereka harus dibiasakan untuk mandiri. Ya, biasakan untuk, sebenarnya itu pola untuk merangsang otak sensoriknya. Jadi supaya dia sendiri mau berusaha untuk maksimal, jangan hanya dibantu gitu ya. Jadi dia sendiri harus ada kemauan dari dalam dirinya sendiri. Itu yang paling penting agar dia terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya kemandirian ya. Kemudian tadi positioning, transfer, mobilisasi adalah berkaitan dengan posisi di tempat tidur, keluar dari tempat tidur dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang sifatnya boleh dilakukan tindakan apa istilahnya, cara-cara untuk membawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu secara teknik sebenarnya adalah sederhana, tetapi tolong sekali lagi kalau bisa pelajari secara mandiri juga, kemudian praktekkan. Itu saja ya. Jadi sebenarnya lebih kepada pengulangan nantinya gitu ya. Kemudian terapi holistik dengan terapi mandiri ya. Terapi mandiri ini juga sebenarnya banyak. Ya, ini contohnya room ya. Ya,
di ilmu medis atau perawatan dan kebidanan juga ada. Jadi menggerakkan pada lengan dan tungkai dengan lurus dan menekuk bergantian sebanyak 5-7 kali ini dilakukan gerakan-gerakan seperti itu ke depan, ke belakang, mengangkat lengan berulang kali dengan siku tidak terdorong keluar. Jadi mengangkat gitu ya. Jadi lakukan angkat. Jadi pokoknya intinya lakukan gerakan-gerakan yang sifatnya intinya sebenarnya lebih kepada selalu saya sampaikan menstimulasi, merangsang itu. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah diterapi tindakan titik pusat sarafnya tidak dirangsang, itu biasanya akan lambat sekali. Biasanya nutrisi pun tidak akan sampai ke tangan, gitu ya. Jadi rangsangan itu penting sekali untuk mentransfer nutrisi, mentransfer darah, mentransfer energi, ya. Itulah fungsi daripada rangsangan sebenarnya. Jadi kalau tidak gerak ya nutrisi tidak akan sampai. Biasanya makanya beberapa kecenderungan orang stroke itu ada kempot atau kempes atau mungkin dia ada perubahan daging yang tidak semestinya. Itu karena nutrisi. Ya karena tidak dirangsang dan sebagainya. Ya, gambaran-gambaran seperti ini adalah bentuk daripada rangsangan atau stimulasi. Ini yang paling penting. Kemudian juga ada fleksi ekstensi. Jadi gerakan-gerakan kaki ya itu sering dilatih baik posisi duduk, baik posisi ketika menggunakan tongkat dan sebagainya. Silakan lakukan dan ingat sekali lagi sampaikan sesering mungkin agar fungsinya adalah melancarkan sirkulasi darah yang sudah diterapi tadi ya. Yang kedua adalah melancarkan nutrisi darah. Kemudian yang ketiga sebenarnya adalah melancarkan energi atau qi itu sendiri yang sifatnya nanti akan membantu fungsi sarafnya akan aktif kembali atau fungsi yang lainnya pun akan aktif jika dilakukan rangsangan. Jadi stroke lebih kepada prinsip-prinsip dasar daripada merangsang daripada organ-organ yang bermasalah tadi ya seperti itu. Ini pun gerakan-gerakan silakan lakukan apapun bebas ke depan ke belakang dan sebagainya. Ini simple, semua orang bisa, semua teman-teman terapis bisa lakukan ini. Silakan ya inisiatif saja, lakukan inisiatif, tidak ada masalah selama itu sekali perubahan-perubahannya tidak terlalu ekstrim dan ketika sakit, misalnya ketika sakit sampai sini, ya sudah sembuh dulu. Kemudian besoknya tambah lagi sampai kemudian tambah lagi terus kemudian ya jadi jangan kemudian stop di sini kemudian dia tidak melakukan lagi. Lakukan terus sampai kita lihat ya. Kalau perlu teman-teman sekalian, mohon maaf saya sharing, saya sedikit berbagi, tolong diukur gitu ya. Oh sampai mana dia gerakannya? Oh hari ini sampai sini, besok sampai mana? Itu boleh diukur. Boleh pakai penggaris, boleh pakai apa yang silakan yang bisa alat bantu supaya kita tahu progresnya gitu ya. Progres gimana? Progres kemandirian daripada klien stroke gitu maksudnya. Kalau dia tidak melakukan berarti progresnya berarti kita boleh mengasumsikan si klien malas gitu ya bahasanya. Diukur ya Pak ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian diukur. Sekali lagi supaya tahu batasannya. Maka dalam ilmu ilmiah itu sebenarnya ada sebuah tadi riset kecil-kecilan, oh sampai sini, besoknya sampai sini dan seterusnya ya. Jadi lakukan pengukuran secara tertulis boleh, kemudian diingat-ingat boleh silakan atau dicatat di handphonenya silakan. Intinya adalah ada sebuah barometer progres perubahan yang berkala gitu ya. Kemudian ini pun gerakan-gerakan seperti ini silakan lakukan gerakan-gerakan latihan kaki dan ini pun nanti diukur lagi sekali lagi. Tangan juga sama. Ya ketika tangan tidak bisa kemudian katakanlah baru segini ya sudah nggak apa-apa biarkan dulu. Latih terus saja beberapa kali karena sekali lagi saya ingin sharing teman-teman sekali lagi. Silakan nanti teman-teman, saya sering kadang-kadang pegel ya, kadang-kadang pegel tangan. Saya sentakan langsung kadang nggak bunyi. Ya kadang nggak bunyi. Ini sharing saja saya sedang sedang berpikir bahwa ketika saya 1, 2, ini saya contoh ya 3, 4, 5, 6, 7 saya sentakan itu bunyi. Ini apa ya? Kembali lagi saya sharing. Tapi kalau langsung blok gitu ya, itu bisa jadi ada ekstrim di situ. Ada otot yang kemudian seolah-olah tersentak. Tapi kalau misalnya kita awali 1, 2 sampai 7 kali, saya biasanya 7 kali, walaupun itu tidak ada ketentuan gitu ya, tidak ada syar'inya. Tetapi sekali lagi ini hanya istilah silakan lakukan 7 kali, 10 kali, tapi jangan langsung sentakan ya.
lakukan itu dulu kemudian sentakan. Maka insya Allah akan signifikan dan insya Allah juga tidak akan terjadi sesuatu yang sifatnya katakanlah bermasalah secara fraktur dan sebagainya ya, jika dilakukan pelan-pelan ya dan bertahap. Ini contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan secara terapi fisik baik yang mandiri. Jadi gerakan-gerakan seperti itu. Kemudian ini ada juga namanya kalau yang memberi bobot terapi, posisi jalannya juga harus dicek seperti apa. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian bahwa kalau bisa diajarkan si kaki itu tidak boleh miring, maaf. Dia harus diajarkan klek. Ya, mohon maaf, ini ibaratnya kaki. Klek gitu ya. Jadi langkahnya adalah ke depan, klek. Jadi jangan kemudian ke depan itu langsung miring ya. Jadi ke depan langkah langsung begini. Jadi tidak boleh begini. Makanya diarahkan si kakinya jadi lurus. Jadi ini posisinya adalah sebenarnya lurus ya, bukan berarti kemudian miring. Maka diarahkan lurus. Sek, ya. Kanan kaki diangkat. Diangkatnya ke atas, bukan ke samping. Ya, mohon maaf. Ini saya sering lakukan sebenarnya ke pasien terapi stroke yang sudah lama tentunya. Jadi biasanya dia seenaknya saja jalan, tapi diangkat, klek, diangkat, klek gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian apa istilahnya miring seenaknya. Kenapa? Karena ternyata pada prinsipnya orang itu nyaman dengan jalan yang salah, nyaman dengan posisi yang salah. Contoh duduk senderan yang terlalu ini, ya nyaman, tetapi sebenarnya salah, gitu ya. Banyak kenyamanan yang ternyata tidak salah. Banyak kenyamanan yang ternyata itu salah, ya. Bukan nyaman tapi benar. Yang paling benar adalah posisinya benar, tegak dan sebagainya. Itu gambaran sederhana daripada dalam ilmu ini ada di fisioterapi, di medis dan sebagainya pun dilakukan hal seperti itu. Kemudian bagaimana dengan bekam? Nah ini, bekam juga luar biasa karena esensi daripada itu adalah berhubungan dengan darah. Jadi ini titik-titik bekam ini saya ingin berbagi banyak sekali sebenarnya, tetapi saya ingin inti-intinya bahwa ternyata apa ya, titik-titik yang saya sampaikan di sini juga cukup banyak, bisa dilakukan secara berkala. Bisa dilakukan secara berkala gitu ya. Jadi lakukan titik-titik terapi yang berhubungan di atas katakanlah area kepala. Saya sampaikan kebanyakan kepala. Contoh di mugis ya, karena berhubungan dengan dalil ini ya. Rasulullah SAW berbekam di kepala dalam kondisi ihram dan sebagainya. Kemudian di sini juga lihat posisinya adalah titik ini disebut juga titik pertemuan 100 penyakit, 100 meetings, dan ibu daripada penyakit. Dan juga untuk apa? Untuk sensor tubuh atau motorik dan sensor area. Apa maksud motorik dan sensor area? Inilah yang kemudian kita namakan bisa jadi sebuah keluhan yang mengakibatkan stroke. Ya, maka penting sekali di sini untuk membekam di titik mugis gitu ya. Jadi di mana ya tadi di area kepala ya lurus ya seperti itu ya. Kemudian ini juga titik-titiknya bisa silakan di sini ya saya sampaikan. Ini ada gambarnya ya. Untuk apa? Untuk stroke, bahkan termasuk untuk vertigo, gangguan keseimbangan, migrain dan sebagainya. Ini banyak sekali sebenarnya manfaatnya. Banyak sekali sebenarnya manfaat daripada titik mugis gitu ya. Silakan. Dan ini saya sampaikan, mohon maaf. Inilah yang pertama kali saya lakukan ketika terjadi arcus sinalis atau penebalan arcus sinalis yang terlalu tebal gitu ya di area mata ya bagian atas gitu ya. Dan ini kemudian harus saya lakukan untuk menghindari terjadinya stroke. Saya sering sampaikan ketika saya diagnosa iridologi dan ternyata ada arcus sinalisnya terlalu tebal, maka saya langsung inisiatif untuk melakukan tindakan bekam mumugis. Hatta walaupun dia sendiri tidak merasakan. Supaya apa? Supaya dia terhindar dari penyakit stroke. Kemudian terletak di otot-otot dari lakdain dan sebagainya. Ini pun penting untuk dibekam. Silakan dilakukan bekam di lakdain. Di mana titik lakdain? Nah, di sini. Boleh di sini atau boleh di daerah sini yang saya tunjukkan. Jadi boleh di urat leher atau boleh di pinggirnya. Yang paling efektif di pinggir sini ya. Untuk apa? Macam-macam. Godokan, tekuk dan sebagainya. Ini untuk termasuk masalah-masalah stroke, mukanya bengkak dan sebagainya. Itu pun pengaruh ya. Ini titik bekamnya di daerah tulang servikal 3 sampai 7 dan sebagainya. Jadi silakan dilakukan ya karena waktunya mepet. Jadi
waktunya terbatas, jadi kita pun saya sampaikan hanya sebatas sekilas supaya nanti teman-teman bisa baca ya, karena kalau baca akan kelamaan ya. Kemudian ini titik kahil ya, kita juga penting untuk waktunya gimana Pak Wahyu, masih lanjut? Berapa menit lagi, maaf Pak Wahyu? Kita kasih 5 menitan lagi ya, Ustaz Hadi. Baik. Oke, terima kasih. Jadi titik kahil juga sangat penting di sini, bagus untuk terapi, dan biasanya orang pembekam itu tidak akan melakukan titik kahil. Di sini titik yang luar biasa untuk kenapa disebut titik yang luar biasa? Karena pertemuan daripada tulang, tendon, otot, dan sampai kemudian tulang belakang. Ini juga yang luar biasa dari terapi titik bekam. Ini juga kemudian titik-titik stroke ya, bisa dalam sebuah ilmiah juga untuk bisa mengobati titik stroke. Tepatnya adalah di torakal 1 dan 3 dan kemudian di cervical 7 ya. Kemudian juga ini dalil-dalilnya sangat saya berikan, titik-titik pekannya juga saya sampaikan. Al-Katifain tadi titiknya juga ternyata yang luar biasa jika ada permasalahan pundak atau bagian kanan kirinya bermasalah. Karena seluruh permasalahan jari tangan itu sumbernya di katifain. Ya, seluruh permasalahan jari tangan kalau sumber secara luas daripada titik jalurnya adalah bekam di katifain. Itu silakan nanti saya sampaikan di ada rahasia titik tangan kesemutan ternyata bermuara di area-area bahu ya. Itu silakan dibekam. Itu di Alwarik juga bagus karena dia berhubungan dengan permasalahan tulang belakang. Kemudian ini juga bisa dilakukan secara berkala, bahkan ternyata bisa untuk memperbaiki masalah-masalah tadi inkontinensia, diare, urin sering kencing dan sebagainya. Itu juga bagus. Ini kemudian Al-Azhar Qadami juga bagus, di mana ini juga untuk permasalahan-permasalahan yang bisa untuk hipertensi, kesemutan dan sebagainya. Jadi termasuk mulut moncongnya titik terjauh daripada lever ya dan sebagainya. Ini 0,2 juga bagus ya di sini, yang saya bilang medulla oblongata penting ya, sekali lagi penting sekali untuk dibekam. Jadi ini gambaran-gambaran sederhananya adalah ini titik-titiknya, manfaatnya seperti apa silakan dibaca. Dia FUK juga bisa, luar biasa ya. Ternyata untuk tumor, kanker otak dan sebagainya. Ini Masya Allah, sekali lagi saya kenapa sampaikan titik bekam lebih banyak, karena juga titik akupunktur juga banyak sebenarnya. Tapi silakan efektivitasnya dari mana teman-teman yang mungkin mempunyai testimoni secara kliennya itu juga silakan, banyak sekali ya. Ini titik-titiknya. Ya, sebentar lagi insya Allah kita akan selesai. Ini titik-titik nakroh. Ternyata manfaatnya juga silakan. Sudah lengkap secara titik, kemudian manfaat dan sebagainya. Ini untuk vertigo, skizo, sakit dan sebagainya ya, hipertensi, nyeri dan sebagainya. Ini sudah saya rangkum titik-titik bekam untuk stroke. Karena ini juga mohon maaf, kenapa saya buat ini? Karena ternyata beberapa dosen yang ambil tesis itu juga minta titik-titik stroke spesifik yang berhubungan dengan stroke dan hipertensi ya. Jadi ini juga materi yang insya Allah saya sering-sharing dengan teman-teman kita yang sedang ambil tesis ataupun mungkin ambil skripsi daripada stroke terhadap penanganan hipertensi dan stroke dan yang lainnya. Jadi ini materi yang sebenarnya pun saya sudah lakukan secara tindakan bekam kepada klien-klien saya yang sudah tentunya alhamdulillah dengan izin Allah pun banyak yang signifikan terbantu. Oke, ini sedikit minta 5 menit lagi Pak Wahyu. Jadi ini bentuk-bentuk sayuran. Jadi silakan, saya ini dapat di kitab klasik dan Tibun Nabawi. Jadi luar biasa bagi klien-klien yang punya yang sudah mengalami stroke, maka berikan racikan-racikan ini, berikan istilahnya menu-menu katakanlah menu-menu makanan ini yang insya Allah sangat membantu sekali. Jadi
silakan. Ini saya dapat dari kitab klasik dan Tibun Nabawi dan beberapa kitab yang lain, termasuk kitab akupunktur pun bisa. Ini sudah saya rangkum. Silakan bikin bubur seledri, kemudian bikin bubur sehat, karena dia perlu sesuatu asupan dan nutrisi yang baik tentunya ya. Kemudian ini penyebab menurut herbalis ya, secara stroke juga saya sudah sampaikan. Kemudian secara akupunktur juga ini bentuk-bentuk permasalahan-permasalahan yang bisa jadi ada solusi daripada herbalnya apa saja dan sebagainya. Sekali lagi dengan waktu yang terbatas, insya Allah silakan. Ini sebenarnya rangkuman saja. Kemudian jika ada dahak, dengan ada ki lemah atau energinya lemah, maka konsumsinya apa dan sebagainya. Ini silakan dibaca. Kemudian ketika yin-nya lemah atau ketika dia lembab dan sebagainya, maka konsumsi apa. Ketika darahnya lemah seperti herbal nih Pak ya, niku itu dari darah gitu ya. Kemudian saya sedikit sampaikan, mohon maaf. Ini gambaran saya. Clue-clue yang di atas, ini kesimpulan daripada clue-clue yang di atas adalah dalam ilmu medis konvensional itu dibutuhkan herbal koagulasi atau herbal untuk mengencerkan darah. Dan herbal pengencer darah terbaik di Indonesia adalah daun dewa. Ya di Indonesia ya, lokal gitu ya. Kemudian herbal yang sifatnya untuk antibodi, untuk kemudian bisa juga untuk diuretik, bermasalah kencingnya, sirkulasi darahnya, ada riwayat DM-nya dan sebagainya, maka berikan sambiloto. Untuk menghilangkan angin, ya boleh bawang putih, yang paling bagus adalah garlic gitu ya, artinya bawang putih, bawang lanang gitu ya, itu bagus untuk membuang angin jika memang ternyata karena faktor-faktor secara TCM pun ternyata banyak diakibatkan oleh angin. Kemudian campurkan habatus soda dan sebagainya juga untuk memberikan energi atau menghangatkan. Kemudian zaitun sifatnya untuk permasalahan tulang, kulit, kemudian bisa memproduksi dengan izin Allah cairan sinovial, menggantikan dan melenturkan, dan kemudian jika ada riwayat kolesterol atau lipid tadi bisa pakai zaitun. Dan tentunya untuk penyeimbang gunakanlah madu gitu ya. Kemudian ini herbal, saya sampaikan sedikit bahwa kami Vokti Training Center pernah membuat produk herbal stroke ya. Di sini sifatnya untuk stroke ya, tadi ramuannya sambiloto dan sebagainya, kemudian herbal tersedianya klinsol dan sebagainya. Ini contoh herbal-herbal yang kemudian ada pantangannya seperti apa untuk stroke dan sebagainya. Ini ada, silakan nanti dibaca di Telegram atau di channel ya, seperti itu. Kemudian kata kuncinya adalah pola makannya bagus, pikiran dan emosinya stabil, ibadahnya pun baik, terapi bekamnya rutin, terapi pijatnya rutin, kiropraksinya rutin, minum herbalnya pun rutin, dan keluarga melatih rutin setiap hari. Kemudian lakukan fisioterapi atau pijat kranial atau pijat-pijat yang lainnya yang secara rutin atau terarah dan ada barometer daripada tadi ukuran-ukurannya. Ini tambahan daripada apa istilahnya makna-makna untuk. Demikian, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Sekali lagi dengan waktu yang terbatas, semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya, termasuk buat saya, merefresh kembali agar kita bisa lebih memberikan manfaat dan maslahat untuk umat. Demikian, barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada moderator Pak Wahyu. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Suhari. Alhamdulillah, materi yang luar biasa tentang stroke ini ya. Semoga bisa menambah manfaat dan rasa penasaran ya untuk tentunya dipraktekkan nanti. Baik, sudah masuk 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana membedakan stroke yang disebut oleh iskemik dan hemoragik ya. Jadi perbedaan keduanya apa? Terus betulkah jika stroke terjadi di otak sebelah kiri akan berakibat kepada pasien itu senantiasa merasa bersedih? Ya. Baik, silakan mungkin disampaikan dulu. Ya, perbedaan stroke iskemik itu secara umum disebut dengan terjadinya penyumbatan. Ya, kalau hemoragik itu sudah pecahnya pembuluh darah.
Jadi iskemik itu baru saja penyumbatan saja berhubungan dengan emboli dan sebagainya, tetapi kalau hemoragik itu sudah pecah. Ini perbedaannya. Gambarannya seperti apa? Kalau iskemik itu baru kejadian-kejadian yang sifatnya baru stroke awal, ya. Contoh dia katakanlah tiba-tiba saja sesaat gitu ya. Tapi kalau hemoragik itu biasanya akan beberapa organ yang lain akan terkena. Jadi kalau iskemik biasanya lokal. Lokal misalnya gini, oh Bell palsy saja misalnya, oh tangannya kiri saja dan sebagainya. Tapi kalau sudah hemoragik, maka dia akan menjadi sebuah sistemik namanya ya. Sistemik itu ya melebar kemana-mana. Itu ciri mudah daripada menentukan iskemik dan hemoragik. Itu yang paling gampang Pak Wahyu. Kemudian yang kedua adalah apakah stroke gimana Pak Wahyu? Kiri ya. Dia sedih ya. Oke, sebenarnya itu adalah kalau bahasa apa namanya ya, hadoresonansi terhadap psikologis. Jadi otak kiri dan otak kanan itu bisa dikategorikan sesuatu yang sifatnya jika bermasalah otak kiri, ya Allah alam soal bisa saja terjadi bisa, tetapi sekali lagi lihat bahwa ada kalanya seseorang itu melakukan kesedihan yang luar biasa sebenarnya secara psikologis atau hadoresonansi penyakit psikologis, sedih itu akan satu ya, berhubungan dengan permasalahan paru-paru. Yang kedua, berhubungan dengan masalah diabetes mellitus. Itu yang secara hadoresonansinya ya. Tetapi kalau kategorinya berkaitan dengan sebelah kiri dan sebelah kanan walam bisawab. Artinya apa? Bahwa belum ada sebuah penelitian. Kenapa? Kalau kiri itu ya gambaran sederhananya adalah, mohon maaf, kalau secara anatomi berarti ke jantung gitu ya. Kalau kanan berarti ke paru-paru ya. Tetapi bisa saja bisa kesedihan yang berlarut-larut dan sebagainya, kemudian dia menyesakkan paru-paru dan juga bisa mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang lain. Tetapi secara ilmiah, mohon maaf sekali lagi belum ada datanya, tetapi faktor psikologis sangat memungkinkan, bisa saja terjadi. Allah alam bisawab. Baik, masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana proses treatment untuk stroke? Biasanya berapa lama? Selanjutnya, jika kita lakukan tindakan dengan treatment bekam serta ditambah dengan refleksi, polanya berapa kali sebulan? Oke. Silakan. Ya, untuk kasus stroke yang awal, artinya gini, tadi kita tentukan dulu pertama adalah apakah dia iskemik atau hemoragik. Apakah stroke pertama atau yang kedua? Itu ataukah stroke pertama atau yang memang sudah terjadi. Jadi memang berbeda dalam sebuah penanganan. Tapi saya menyarankan ke teman-teman sekalian di sini, jika terjadi stroke, apapun yang sudah didapatkan pada saat itu, maka saya sarankan kepada teman-teman lakukan sebuah tindakan untuk mengaktifkan dulu sumber daripada aliran darah. Di mana? Di umum mugis. Jadi saya lebih cenderung melakukan sebuah tindakan awal adalah bekam di umum mugis dan di titik-titik sunnah yang lainnya. Cukup itu dulu ya. Sambil kemudian saya lebih cenderung mengaktifkan kembali atau memberikan tambahan dengan nutrisi herbal yang sifatnya menstimulasi, mentonifikasi daripada aliran darah atau jantung dan sebagainya. Jadi lakukan itu. Kemudian bagaimana titiknya? Sama. Titik pijat pun lakukan sebuah titik pijat yang sifatnya mentonifikasi, melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mengaktifkan daripada jalur saraf ke kepala atau di otak yang utamanya ya. Itu lakukan dahulu secara rutin atau mungkin kalau pernah saya dapatkan pelatihan daripada beberapa pijat dari pijat dinas sosial dan sebagainya, ternyata dilakukan juga treatmentnya adalah detoksifikasi lambung dahulu, kemudian katakanlah pijat yang lainnya itu silakan. Tetapi sekali lagi tolong jangan lupa esensi daripada titik meridian atau titik pijat pada area kranial atau otak yang ataupun area-area servikal. Sekali lagi tolong servikal ya, servikal ke atas itu penting ya. Toraksikal lumbar itu nanti belakangan katakanlah.
Lakukan itu dahulu, kemudian berikan minyak yang hangat dan sebagainya, itu juga luar biasa. Berapa lama? Dalam kaidah bekam sebenarnya dihitung dari banyaknya cc. Selama dalam 1 bulan itu belum terpenuhi 250 cc, maka lakukan 2-3 kali. Tapi bila sudah sampai 250 cc dalam sekali bekam, maka cukupkan dalam 1 kali. Itu rumus dari itu SOP bekam TBI. Jadi kemudian kalau pijat boleh, silakan, boleh lakukan. Sekali lagi, saya bukan apa ya, saya ingin berbagi kembali bahwa pemijatan itu sangat implikasinya kepada rangsangan. Tetapi saya lebih fokus bagaimana caranya mengaktifkan, sifatnya kepada pengobatan. Nah, pengobatan itu adalah satu, dengan sifatnya untuk melancarkan sirkulasi darah. Yang kedua, ada dengan melakukan sebuah tindakan terapi tulang belakang. Yang ketiga, lakukan nutrisi. Kemudian setelah itu mau pijat, mau fisioterapi, mau akupunktur, mau apapun silakan. Saya sampaikan demikian karena ini testimoni saya. Ya, saya lakukan pijat, saya lakukan juga. Tetapi tadi saya aktifkan darahnya, kemudian saya beri nutrisi untuk darahnya, kemudian saya lakukan terapi tulang belakang, barulah lakukan pemijatan. Itu rumus saya sebenarnya. Wallahualam bishawab. Sekali lagi tidak ada, kalau bahasa guru kita termasuk Pak Wahyu, Ustadz Abu Muhammad Sinsa Suparisno, beliau kita kuliah herbal klasik Ibu Nabawi 3 tahun gitu ya. Itu beliau sampaikan tidak ada obat dewa sebenarnya. Silakan. Mungkin teman-teman akan berbeda secara teknik. Tetapi sekali lagi yang paling mendasar daripada terapi stroke ini adalah sebenarnya adalah apa ya? Fungsionalkan dulu fungsi-fungsi kognitif, fungsi-fungsi sensorik, fungsi-fungsi yang lainnya yang sebenarnya itu berhubungan dengan clue-clue yang kemarin saya sampaikan. Clue-nya itu apa? Perbaiki darahnya, perbaiki oksigennya, perbaiki kemudian energinya. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Wahyu. Baik, masih ada sesi sekitar 12 menitan lagi. Ustadz kita Wahyu buka. Ustadz boleh kita tanya. Buka pertanyaan. Ya, sebentar ya. Kita buka pertanyaan langsung dari Pak Sunarno. Iya, baik. Silakan, open mic, silakan. Iya, udah. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, mohon maaf kamera tidak dihidupkan supaya sinyalnya lebih bagus. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak masalah. Silakan. Heri. Biar kelihatan, nggak ada mukanya ini ya. Maksud saya biar kelihatan mukanya nggak apa-apa lah. Maksudnya yang dimaksud Pak Wahyu itu ketika kita sedang nge-zoom itu kita apa istilahnya memutar video gitu atau Zoom atau YouTube. Nah, gitu Pak. Biar saling kenal. Nah, ya. Apa-apa. Nanti kalau ketemu kopdar kan jadi kita enak. Baik, Ustaz. Iya. Ustaz Afwan. Ya. Jadi gini, saya kebetulan ada 3 saudara saya stroke. 2 sudah meninggal, 1 masih hidup. Rata-rata meninggal setelah 7 tahun. Saat ini saya qadarullah ada pasien 2 stroke. Luar biasa. Ya, alhamdulillah bisa dipraktekin, Pak. Iya. Yang 1 dia baru 1 tahun, tangan sebelah kanan ya, dan ya tangan kaki sebelah kanan yang terkena. Kemudian dari bicaranya masih tidak lancar karena baru 1 tahun. Yang 1 lagi yang kenanya sebelah kiri. Tadi yang pertama yang tangan kanan dan kaki kanan itu 1 tahun tapi jalannya sudah mulai lancar. Cuma cara bicaranya saja yang tidak lancar. Yang pasien kedua itu dia tangan kiri kaki kiri tapi bicaranya lancar sekali. Cuma jalannya yang sulit. Nah, yang jadi sudah 2 tahun. Yang kedua sudah 2 tahun stroke-nya, Ustaz. Gerakannya lebih parah dari yang pertama yang baru 1 tahun ya. Itu tangan dan kaki kiri tapi komunikasinya lancar sekali. Oke. Nah, sementara ini kan saya baru belajarnya bekam, Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Tapi
pengen belajar yang lain supaya kalau ada pasien seperti itu bisa totalitas gitu ya. Masya Allah. Jadi saya karena kan tadi Ustaz bilang dari kondisi diagnosa lidah kan kondisinya dingin ya, ada apa namanya stagnasi aliran darah gitu ya. Iya. Jadi biasanya saya massage dulu agar pasiennya benar-benar rileks, nyaman gitu ya. Boleh. Baru saya bekamnya umum-mugit ya. Dan di sekitar area itu tulang serviks di area punggung itu Ustaz. Ya. Sunah ya, biasa titik sunah banyak di area sana. Nah, pertanyaannya saya sih dari awal sudah sampaikan karena pengalaman ketiga kakak saya tidak banyak mengalami perubahan gitu ya. Saya selalu menyampaikan bahwa stroke itu bukan hal yang mudah, jadi harus butuh kitanya sabar gitu ya. Kemudian karena pasti mereka sudah kemana-mana Ustadz ya, kalau udah setahun 2 tahun mereka sudah pasti kemana-mana itu. Bapak terakhir dan kemudian udah habis-habisan. Gitu. Biasanya bahasanya begitu. Gitu Ustadz, memang udah kemana-mana biasa. Ya saya sih suruh ya qadarullah sakit itu sudah diatur gitu aja. Jadi saya lebih banyak touch ininya dulu, rohaninya gitu ya, terus baru komunikasi, baru dibekam. Sebenarnya kalau stroke itu kan masalahnya pecah yang kalau sudah seperti itu kelihatannya kasusnya yang pecah pembuluh darah ya Ustadz ya. Iya, hemorrhagic namanya. Iya, boleh hemorrhagic. Sementara kan kalau sel-sel saraf itu kan saya dapat informasi tidak terjadi regenerasi sel ya Ustadz ya. Iya. Kalaupun ada katanya waktunya udah sangat lama sekali, jadi tidak sempat gitu untuk regenerasi sel gitu ya. Nah, dengan tidak terjadinya regenerasi sel, walaupun kita lakukan treatment dengan bekam yaitu untuk menstimulus sel sarafnya, melancarkan peredaran darahnya, tapi kan dengan potensi untuk regenerasi selnya yang susah di bagian otak, berarti kan kemungkinan untuk pulih cepat kan sulit ya Ustadz ya. Iya. Ada kemungkinan nggak untuk dia lebih baik atau gimana dengan tadi Ustadz regenerasi sel itu yang sulit untuk sel saraf? Ya, oke. Alhamdulillah Pak Sunarno. Jadi sebenarnya saya sedikit sedikit berbagi juga bahwa ketika dilakukan pembekaman pada area medula oblongata, umum ugis dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bukan semata-mata kita kemudian mengambil darah yang ada di situ yang pecah gitu ya. Sebenarnya adalah kita melancarkan sirkulasi darah dan sebagainya. Tetapi mohon maaf Pak, berdasarkan penelitian Pak Wahyu Widada, justru mohon maaf ini karena kemarin barusan ada Zoom bahwa salah satu fungsi daripada bekam adalah dapat meregenerasi sel. Masya Allah luar biasa. Ini kan beliau peneliti darah bekam Pak ya. Jadi ini gambaran bahwa ternyata dengan hijama, dengan bekam itu ternyata bisa dengan catatan tadi tepat waktunya, tepat SOP-nya, tepat titiknya dan sebagainya. Jadi saran saya adalah tetap lakukan yang bisa kita lakukan, tetapi sekali lagi selalu mohon maaf kembali kembangkan kemampuan kita. Bagaimana caranya ketika kita darah sudah lancar, kemudian kita mau kemanakan si darah itu kan gitu ya. Artinya cek lagi bahwa ada nggak nutrisi yang kemudian ke tangan tidak sampai. Contoh, terjadinya perubahan secara anatomi atau perubahan secara daging dan sebagainya. Itu harus dikontrol. Kalau sampai kemudian tidak terjadi, berarti nutrisi tidak sampai, jaringan sel atau jaringan darah, mohon maaf, sirkulasi darah tidak lancar, ini akan sulit. Maka biasanya, kenapa saya sampaikan, mohon maaf, pijat boleh setiap hari, terapi tulang belakang boleh per 3 hari, bekam pun boleh rutin, gitu ya. Silakan di titik-titik yang ternyata di situ bisa punya potensi stagnasi atau penyumbatan, gitu Pak. Jadi insya Allah sekali lagi lakukan yang terbaik, tetapi saya berharap bahwa ada sebuah sinergi terapi bekam, pijat, dan saya mohon maaf mungkin teman-teman silakan. Saya jujur ingin mensugesti teman-teman. Dahsyatnya terapi tulang belakang.
Sekali lagi, bukan berarti kemudian kita nanti akan lakukan hal-hal yang sifatnya pelatihan batak. Tapi sekali lagi, kenapa saya mencoba, mohon maaf bahasanya mencukupkan dengan bekam, ruqyah, herbal, tulang belakang. 4 mungkin. Saya mencoba menspesialisasi itu. Tetapi saya akupunktur bisa, saya punya kompetensi. Pijat saya sudah beberapa kali pelatihan. Pijat Thailand juga sudah saya pelatihan, alhamdulillah ke masternya langsung. Tetapi itu sebuah stimulasi saja. Jadi mohon maaf saya sedikit kesimpulan bahwa terapi yang sifatnya ke arah titik meridian, apapun nama terapinya itu, insya Allah itu sifatnya menstimulasi atau merangsang. Tetapi terapi yang sifatnya kepada esensi darah, esensi otot, tendon, tulang, maka itu sifatnya adalah kepada sebuah pengobatan. Itu Ibu ya. Jadi itu apa istilahnya gambaran yang saya dapatkan gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, kebetulan Afwan 2 pasien ini di kakinya sudah mulai, kalau dibandingkan kaki kanan kiri, yang kaki terkena itu sudah mulai volumenya mengecil ya Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Oh, gitu. Artinya lebih kecil, artinya kemungkinan kan di situ nutrisi tidak sampai ya, karena terjadi iya, ada kecil sebelah ya. Pak. Ya, oke. Itu di sebelah berarti kan nutrisi tidak sampai ya Ustaz ya, sehingga betul, volume jaringan itu berkurang ya Ustaz. Nah, itu Pak. Jadi itu mohon maaf saya sedikit potong Pak Sunarno. Itu yang harus diterapi dulu Pak. Jadi artinya apa? Untuk menyeimbangkan daripada kanan kirinya itu nutrisi tetap harus dapat dulu. Dengan apa? Artinya dengan pola makan, dengan gerakan, dengan stimulasi. Jadi kalau saran saya kontrol, sepengalaman saya, proses nutrisi itu cepat sebenarnya Pak, jika dia makannya berkualitas. Nah, di materi tadi yang saya ini kan berikan Pak, bubur-bubur itu Pak. Atau kalau sederhananya, sesuatu yang sifatnya ada hangatnya, ada jahenya, kemudian ada kencurnya. Jadi dua herbal ini, kencur untuk nutrisi, jahe untuk mentonifikasi atau memberikan daya hangat kepada darah, menstimulasi dan tonifikasi, itu luar biasa. Jadi tolong Pak dikontrol tadi asupannya dahulu, gitu Pak. Baik Ustaz, syukron jazakallah. Ya, kapan komentarnya Ustaz? Boleh silakan. Nanti kalau tunggu panitianya. Baik. Baik Pak Sunarno ya. Iya, syukur Mas, syukron jazakallah khair. Waalaikumsalam. Tunggu Ustaz. Siap. Ini ada Ustaz Heri, ada dua pertanyaan lagi. Iya. Yang pertanyaan pertama adalah apakah benar ketika terjadi serangan stroke harus ditusuk ujung-ujungnya 10 jari itu ditusuk? Yang kedua? Terus pertanyaan kedua, Bismillah Ustadz, Ana pernah dapat klien dari Ummu Wildan, usia di bawah 30 tahun, 2 kali kena stroke, ada pengumpulan darah di otak. Minum pengencer darah dari dokter, tetap setiap dibekam tidak keluar. Banyak titik-titik bekas luka jarum. Bagaimana terapi yang efektif dengan akupuntur? Apa lebih efektif? Syukran. Ya. Gitu, Ustaz. Ya, untuk ketika stroke awal kemudian dilakukan penusukan pada ujung-ujung jari, sebenarnya itu adalah yang disebut dengan, kalau bahasanya apalah, kegawat daruratan sementara. Jadi bukan berarti kemudian saat itu langsung spontan katakanlah sembuh, tidak ya. Sekali lagi itu hanya menunjukkan indikator bahwa darah itu tidak balik ke area jantung kembali. Jadi dia jantung memompakan, kalau dalam ilmu medis itu sebenarnya dipompakan lewat ventricle, lewat klep-klep dan sebagainya, tetapi kemudian tersumbat. Nah, itu kemudian untuk menunjukkan bahwa si darah itu lancar ya. Yang tepat sebenarnya di area kelingking ya. Kenapa area kelingking itu titik meridian terjauh daripada jantung. Itu boleh dilakukan. Silakan. Tetapi sekali lagi itu tidak menjadikan sebuah barometer untuk bisa menjadikan kesembuhan spontan ketika dilakukan terapi itu. Tapi dilakukan yang sifatnya kegawat daruratan atau sifatnya insidentil seperti itu boleh. Silakan saja, tidak jadi masalah dan insya Allah bisa sangat membantu. Itu untuk tahapan awal saja. Jadi kalau bahasa ininya adalah enaknya P3K-nya lah kalau bahasa ya.
Kemudian yang kedua adalah sebenarnya ketika kontradiktif dokter memberikan obat pengencer darah, ini mohon maaf teman-teman, sebenarnya saya ingin sedikit sampaikan bahwa efek daripada obat pengencer darah itu ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan dia kalau bahasanya bisa jadi ada pendarahan dan sebagainya. Malah beberapa ini bukan berarti saya ini, tetapi sekali lagi jika berlebihan atau mungkin terlalu memfokuskan kepada obat-obat kimia, boleh. Sekali lagi saya menyarankan boleh ketika sifatnya emergensi atau darurat. Tetapi ketika dikonsumsi terus-menerus, maka secara saran yang pernah saya pelajari juga secara farmakologi kimia sintetis sebenarnya tidak boleh. Ya, tidak boleh dilakukan terus-menerus mengkonsumsi obat pengencer darah kimia sintetis ya, karena namanya herbal juga ada zat kimianya, tetapi yang sintetis ini kemudian kalau bisa gantikan sesuatu yang sifatnya tadi mengencerin darah dari herbal. Apa itu? Ya daun-daun dewa, kemudian pegagan, kemudian garlic, tapi pegagan kurang kuat, tapi sekali daun dewa ditambah dengan madu, nabatus soda dan jahe. Itu sebenarnya untuk mengencerkan. Tetapi efektivitas dengan akupunktur boleh selama dia memahami kaidah tonifikasi dan sedasi. Bahkan bisa jadi dimoksa, bisa, silakan. Lakukan saja, tetapi sekali lagi yang terpenting dalam sebuah kaidah pengobatan adalah bagaimana mengaktifkan sirkulasi darah atau menjadikan gumpalan darah tadi menjadi lancar. Ya, dengan teknik apapun silakan ya. Sekali lagi lakukan bekam, tetapi sekali lagi ternyata kenapa kadang-kadang bekam tidak efektif? Karena dilakukan bisa jadi malam hari misalnya. Lakukan sesuai dengan kaidah Ibnu Sina jam 10 atau sampai jam 2. Lakukan dulu kondisi si kliennya itu kalau ternyata sindromnya dingin, lembab dan dingin, maka berikan sesuatu yang sifatnya hangat dulu. Kalau kondisi sindromnya lembab dan dingin, dibekam, itu biasanya juga darahnya tidak akan maksimal. Gitu maksudnya ya. Jadi cek diagnosa dulu, dia ketika sindrom lembab dan dingin, berikan sesuatu yang sifatnya menghangatkan dulu. Atau berikan tadi kata Pak Sunarno, relaksasi dahulu dengan minyak-minyak hangat. Karena ternyata merelaksasi bagian daripada mengaktifkan hormon endorfin dan hormon yang lainnya supaya dia lebih rileks, kemudian dia juga lebih nyaman dan kemudian bisa lebih maksimal dalam proses terapi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Sadeli. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada MC Ustadz Wahyu. Silakan Ustadz Wahyu. Baik, terima kasih Ustadz Sadeli. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa 1,5 jam sudah kita lewati. Tentunya masih banyak sesi ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan. Bapak Ibu nanti bisa menyampaikannya di channel Telegram kita ya. Nanti insya Allah akan dibahas langsung oleh narasumber ya, Bapak Heri.